Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di perkuliahan Hukum Anti Korupsi Internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan topik tentang kerjasama internasional di dalam pemberantasan korupsi. Tentu kita perlu ingat kembali bahwa korupsi merupakan masalah bersama masyarakat internasional. Yang ini tentu memerlukan bagaimana kooperatif atau kerjasama antar negara di dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, di dalam ANKEK kemudian mengatur bagaimana kemudian mekanisme ini dapat dijalankan, sehingga kemudian negara di satu sisi masih mempertahankan yurisdiksi dan kedaulatannya di dalam memberantas suatu kejahatan korupsi, tetapi di sisi yang lain tentu ada tindakan kooperatif di dalam mengantisipasi korupsi sebagai kejahatan yang berlaku lintas batas negara, baik terhadap orang maupun bagi aset yang dilarikan ke luar negeri. Sekali lagi ini kemudian memerlukan eh, kesepahaman atau kerjasama internasional. Nah, ini kemudian di ANKEK diatur di dalam pasal 37, bagaimana kemudian kerjasama antar penegak hukum atau antar otoritas, seperti itu. Bagaimana kemudian tukar-menukar informasi dari otoritas yang berwenang gitu ya, untuk melakukan penyidikan ya, atau di dalam ANKEK disebut investigation, dan pencarian barang bukti, seperti itu, untuk menunjukkan secara faktual bagaimana kemudian korupsi itu berjalan, bagaimana kemudian eh, berkaitan dengan aliran dana, misalkan jika itu berkaitan dengan penggelapan ya atau penghilangan barang bukti yang kemudian berada di luar negeri, dan termasuk bagaimana pemulangannya, how to return the asset, seperti itu. Nah, di sini tentu penting untuk kemudian melakukan eh, sistem yang paralel di dalam pemberantasan korupsi, ada substantial cooperation ya di dalam melakukan penyelidikan-penyidikan hingga penuntutan, serta bagaimana kemudian melakukan pemidanaan, seperti itu. Nah, tentu di sini masalah utamanya adalah bagaimana kemudian mengatasi praktek impunitas. Nah, di ANKEK sendiri kemudian memberikan penekanan bahwa tidak ada sekali lagi impunitas di dalam pemberantasan korupsi. Orang-orang yang bahkan eh, dilindungi ya bahkan oleh hukum internasional seperti diplomat, konsulat, mereka secara mutandis kemudian harus bertanggung jawab, seperti itu. Dan prinsip-prinsip perlindungan dalam hal ini adalah bagi saksi dan korban tentu juga ada mekanisme yang kemudian berjalan, seperti itu. Nah, di pasal 38 ANKEK juga menjelaskan bagaimana eh, pendekatan ya di dalam mekanisme hukum nasional, karena sekali lagi eh, kerjasama lintas batas negara itu titik tekannya terletak pada otoritas yang memiliki kewenangan di antara negara yang berkepentingan, seperti itu, untuk kemudian mereka bekerja sama di dalam pemberantasan korupsi. Ya, di sisi yang lain kemudian otoritas publik ya, termasuk pejabat publik ya, termasuk otoritas dalam hal ini adalah penegak hukum, wajib bertanggung jawab di dalam proses mulai dari investigation, ya, penyidikan hingga penuntutan dan pemidanaan. Artinya di sini ini adalah lintas dimensi, ya. Di dalam konteks kerjasama internasional, katakanlah negara memerlukan peran dari pemerintah, peran dari pejabat publik untuk how to making the cooperation between state, ya, dengan cara membuat kerjasama bilateral atau kerjasama multilateral di dalam proses penegakan hukum, lalu dilanjutkan oleh kewenangan penegak hukum. Nah, artinya ini ada sistem paralel, sistem koneksitas yang kemudian di antara titik-titik penegak hukum ini terus kemudian harus bekerja sama, ya, termasuk bagaimana kemudian membuat pertukaran sistem informasi, kemudian mengajukan permintaan, ya,
dengan saluran diplomatik. Seperti yang disampaikan di awal, mengingat saat ini di ANKEK merupakan isu korupsi merupakan kejahatan yang bisa masuk kategori lintas batas negara, maka kemudian di masing otoritas itu memiliki yurisdiksi dan kedaulatan yang itu harus saling dihormati. Ya, di pasal 39 ANKEK termasuk bagi entitas yang kita kategorikan sebagai entitas privat, di mana harus ada pendekatan di dalam mekanisme hukum nasional, di dalam semua proses hukum ya atau criminal justice system itu harus berjalan. Termasuk bagi mereka yang kemudian masuk kategori private sectors. Ya, di situ ada prinsip beneficial ownership ya bagi perusahaan multinasional katakanlah yang kemudian melakukan foreign investment atau investasi asing. Ya. Jadi mereka wajib bertanggung jawab atas aliran dana, atas tindak tanduk, atas aktivitas bisnis yang kemudian dapat diasosiasikan sebagai bagian dari kejahatan korupsi itu sendiri. Di pasal 40 ANKEK ini juga mengatur ya tentang bank sekresi atau kerahasiaan perbankan. Tentu di sini negara-negara di seluruh dunia wajib menghormati. Namun di sisi yang lain tentu kita tahu bahwa aliran dana yang kemudian involve ya atau melibatkan sektor perbankan juga wajib bertanggung jawab di dalam pemberantasan korupsi. Ya, seperti kita tahu beberapa kasus katakanlah di Swiss ya atau di Bank of Singapore katakanlah memiliki suatu proteksi yang luar biasa ketat di dalam menjaga kerahasiaan perbankannya. Tapi di sisi lain tentu itu juga menjadi tempat pelarian aset dari kasus korupsi. Nah, sekali lagi di sini penting untuk kemudian membangun kepentingan yang sama di dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Sektor perbankan tentu tidak ingin agar demand atau keuntungan mereka dapat dirugikan. Mereka juga tidak ingin rush ketika kemudian dana yang dihasilkan dari sektor dari hasil korupsi itu kemudian ditarik seperti itu ya. Nah di sini perlu ada kesepakatan, ya, kesepakatan internasional yang kemudian diatur melalui mekanisme hukum nasional untuk mengatasi berbagai macam obstacles ya that may arise out of the application of bank secrecy laws ya dengan mengatasi tentu cara mengatasinya adalah meyakinkan adanya mutual concern atau kesepakatan bersama dengan prinsip bona fides atau kerjasama saling menguntungkan. Misalkan bagaimana kemudian penegak hukum kita membuat approaching kepada sektor perbankan agar memastikan bahwa aset, pendanaan dan lain sebagainya itu masuk aset yang clean and clear. Di sisi yang lain, negara yang berkepentingan juga merasa diuntungkan karena return the asset atau pemulangan aset sebagai dampak dari korupsi itu dapat dilakukan. Nah ini perlu kesepahaman di antara kedua negara untuk kemudian membuat kerjasama atau tindakan kooperatif tersebut. Nah, di pasal 41 ANKEK juga mengatur tentang criminal record ya atau pencatatan pidana atau rekam jejak pidana ya bagi orang yang dalam kaitan ini adalah public entities, as a part of public entities maupun as a part of private entities ya atas previous conviction ya atau tindak pidana yang terjadi di masa lampau ya tentu mereka yang terlibat itu diharapkan kemudian agar tidak mengulangi kejahatan serupa di kemudian hari. Nah, exchange of information di antara negara-negara di seluruh dunia, ya ini hampir sama dengan model katakanlah foreign terrorism fighters ya atau FTF di dalam kasus terorisme katakanlah. Nah, exchange of information itu perlu dilakukan agar apa? Agar peristiwa korupsi tidak redundant, tidak secara berulang kemudian dilakukan oleh orang tersebut. Orang dalam kaitan ini adalah public entities atau orang dalam kaitan ini adalah bagian dari private entities. Orang maupun badan hukum ya atau private sectors. Nah,
Seperti kita ketahui bahwa di dalam ANKEK mengatur tentang mekanisme yurisdiksi. Di pasal 42 ANKEK mengatur tentang bagaimana kemudian yurisdiksi ini bekerja di dalam konteks korupsi. Jika kita ketahui secara lokus delicti atau tempat terjadinya suatu kejahatan itu berada di suatu yurisdiksi luar negeri, atau mereka yang masuk kategori yurisdiksi mengapung, katakanlah di pesawat berbendera, jika dia di ruang udara negara lain, atau bagi kapal bendera, atau perwakilan diplomat. Nah, konsep floating island menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan kejahatan di wilayah di mana katakanlah pesawat itu berbendera, kapal itu berbendera, atau di kantor diplomat, maka dia dapat bertanggung jawab secara hukum dari negara bendera. Ya. Nah, disinilah kemudian terjadi pertentangan, disinilah kemudian terjadi gap. Maka dari itu, bagaimana kemudian kepentingan negara bendera dan kepentingan negara yang kemudian asal mula dari orang yang kemudian menjadi penegak hukum ini kemudian harus melakukan kerjasama, ya, artinya dalam hal ini adalah yurisdiksi itu penting untuk dikonsolidasikan di antara negara yang berkepentingan. Nah, ini nanti kita akan bahas di topik selanjutnya terkait dengan international cooperation yang jauh lebih dalam di pasal 43 sampai pasal 50 ANKEK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.